Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab evolusi. Sekarang kita masuk ke asal-usul kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis yang menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati dan terjadi begitu saja secara spontan. Contohnya, ketika melihat cacing yang keluar dari tanah, mereka menganggap cacing tersebut berasal dari tanah. Tadi kan bahwa dia menyatakan makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, contohnya kayak cacing, makhluk hidup berasal dari benda matinya itu tanah, seperti itu. Yang kedua, ada teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di situ ada 3 percobaan. Yang pertama percobaan Redi, percobaan Spallanzani, dan percobaan Pasteur. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang ketiga ada teori kosmozoa atau keabadian. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan di bumi dibawa dari tempat lain di alam semesta. Contohnya, kehidupan awal di muka bumi diawali dari adanya meteoroid yang jatuh ke bumi dengan membawa molekul organik. Yang keempat, ada teori evolusi kimia. Jadi, para ilmuwan memikirkan bagaimana asal mula kehidupan. Nah, sebagian dari mereka mencoba menghubungkannya dengan proses pembentukan bumi dan kondisi kimiawi pada saat itu. Yang kelima, ada teori evolusi biologi. Jadi di sini membuktikan proses pembentukan sel eukariotik yang memiliki membran inti, kloroplas, dan mitokondria melalui endosimbiosis. Nah, tadi teori biogenesis ada 3 percobaan kan. Yang pertama percobaan Redi, Spallanzani, dan percobaan Pasteur. Nah, kita lihat di percobaan Redi. Jadi, namanya ini Francesco Redi. Jadi Francesco Redi ini adalah orang pertama yang melakukan eksperimen mengenai teori biogenesis. Nah, sekarang kalian lihat pada gambar ada 4 buah toples yang dimasukkan masing-masing potongan daging. Kemudian 2 toples ditutup rapat dengan dilapisi lilin dan 2-nya lagi tidak ditutup rapat. Setelah beberapa hari, toples yang terbuka dagingnya membusuk dan terdapat larva. Nah, jadi lalat itu bisa masuk ya ke dalam toples dan menyentuh daging. Sedangkan pada toples tertutup, dagingnya tidak membusuk dan tidak terdapat lalat. Jadi lalatnya itu tidak bisa masuk. Lalu Redi menyimpulkan bahwa larva berasal dari telur lalat bukan dari daging. Jadi sesuai ya dengan teori biogenesis ini yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi larva ini kan makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup juga yaitu lalat. Lalu Lazzaro Spallanzani juga mengadakan eksperimen yang mirip dengan eksperimen yang dilakukan Francesco Redi. Nah, cuma bedanya dia menggunakan air kaldu. Jadi dia terdapat 2 air kaldu yang dipanaskan, lalu masing-masing didinginkan. Yang pertama itu ditutup rapat dan yang kedua itu tidak ditutup rapat. Nah, ketika didiamkan beberapa saat lalu dilihat bahwa yang tidak ditutup rapat itu di dalamnya terdapat mikroorganisme. Nah, sedangkan yang ditutup rapat tidak terdapat mikroorganisme. Lalu dikuatkan kembali oleh eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Nah, dia sama menggunakan air kaldu. Lalu yang pertama itu tidak dimiringkan, yang kedua itu dimiringkan sehingga yang tidak dimiringkan tidak terdapat mikroba, yang dimiringkan terdapat mikroba. Nah, di evolusi ini ada teori dari Darwin, Lamarck, sama August Weismann. Nah, di sini kita bahas dulu tentang teori evolusi Darwin. Jadi dia itu berpendapat bahwa seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Nah, jadi si Darwin ini berpendapat bahwa seleksi alam ini terjadi jika spesies beradaptasi dengan lingkungannya.
Jika mampu beradaptasi, maka bisa hidup. Jika tidak bisa beradaptasi, maka akan mengalami kematian. Sekarang kita lihat contoh dari teori Darwin. Asal mulanya itu Darwin berpendapat bahwa jerapah itu terdapat dua tipe, yang lehernya pendek dan lehernya panjang. Seiring berjalannya waktu, jerapah yang lehernya pendek tidak mampu mengambil makanannya di pohon yang tinggi, sehingga tidak mampu beradaptasi, mengakibatkan kematian. Sedangkan yang lehernya panjang tetap hidup karena dia mampu mengambil makanannya. Nah, ini yang disebut dengan seleksi alam. Jadi, yang mampu beradaptasi, dia akan tetap bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada teori evolusi Lamarck. Jadi dia berpendapat bahwa proses adaptasi terhadap lingkungannya, teori ini digunakan atau tidak digunakan. Jika suatu organisme terhadap organ yang selalu digunakan, maka organ tersebut mampu berkembang maksimal. Sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami penyusutan sehingga berakibat tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya kita lihat contoh dari teori Lamarck. Tadi kan Lamarck itu berpendapat bahwa proses adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, di sini dicontohkan awalnya itu jerapah memiliki leher pendek. Dikarenakan terjadi evolusi, terjadilah perubahan struktur pada jerapah, sehingga mengakibatkan jerapah memiliki leher panjang karena terjadi proses evolusi dan proses adaptasi. Jadi, pada teori Lamarck ini leher jerapah menyesuaikan dari tanamannya. Yang tadinya lehernya pendek, dia mencari cara gimana caranya agar beradaptasi terhadap lingkungannya sehingga dia menyesuaikan dengan bentuk dari tanaman itu, sehingga lehernya itu berubah menjadi panjang. Selanjutnya ada percobaan dari August Weismann. Dia ini tidak berteori, dia hanya ingin tahu mana yang benar antara Lamarck sama Darwin. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan tikus ekor yang panjang dikawinkan dengan tikus yang dipotong ekornya. Ternyata menghasilkan anak yang tikus ekor panjang. Lalu anak tersebut dikawinkan lagi dengan tikus yang dipotong ekornya. Ternyata juga menghasilkan tikus ekor yang panjang. Maka August Weismann berpendapat bahwa adaptasi akibat tuntutan lingkungan itu tidak diturunkan. Percobaan ini tidak sesuai dengan percobaannya Lamarck, namun mendukung dari teorinya si Darwin. Lalu selanjutnya ada petunjuk evolusi. Yang pertama ada fosil. Fosil merupakan bagian tubuh, jejak atau sisa makhluk hidup yang telah berusia ribuan bahkan jutaan tahun yang telah membatu. Lalu yang kedua ada variasi dalam spesies. Jadi perbedaan dapat muncul pada segi ukuran, berat, warna, fisiologi maupun tingkah laku. Variasi individu dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada persamaan biokimia. Nah, persamaan biokimia ini perbandingan dari asam nukleat atau DNA yang merupakan cara lain untuk mengetahui tingkat kekerabatan antara dua spesies. Yang keempat, ada persamaan embriologi. Pada awal embrio, semua jenis makhluk vertebrata terdapat kesamaan bentuk. Perbedaan akan terlihat pada perkembangan selanjutnya. Nah, bisa dilihat perkembangan awal mula embrio terlihat sama semua, lalu di selanjutnya mulai terlihat berbeda. Nah, selanjutnya ada divergensi, morfologi, dan struktur homologi dan analogi alat tubuh. Yang pertama, homologi itu adalah asal-usulnya sama, struktur dan fungsinya berbeda. Contohnya, sayap kelelawar, fungsinya kan untuk terbang. Lalu, sirip lumba-lumba, fungsinya untuk berenang, seperti itu. Selanjutnya ada analogi, yaitu asal-usulnya berbeda, struktur dan fungsinya sama. Contohnya sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Asal-usulnya dari hewan yang berbeda tetapi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Seperti itu contohnya.
Sekian pembahasan tentang evolusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.